Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa in kana yaqillu ma'a haqqihi hamdul hamidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-bararatil muttaqin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwatu wal akhawat, ayyuhal muslimuna wal muslimat, ikhwatal iman, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun pujian kita itu tak seberapa dibandingkan dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kita memuji Allah dengan lafaz Alhamdulillah, sebagaimana Allah sendiri yang mengajarkannya di dalam kitab sucinya. Karena rasanya tidak pandai kita memuji Allah kalau kita sendiri yang mereka-reka kata-kata untuk memujinya. Kemudian salawat dan salam tanpa henti dan bosan selalu kita kirimkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan sahabatnya, dan teruntuk pula pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwatu wal akhawat, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh akhi Muhammad, ya, Abah Muhammad, bahwa malam ini tema kita adalah tertipu oleh dunia, ya. Kalau tertipu di dunia barangkali sudah sering, ya. Apalagi yang sudah berusia remaja, dewasa, atau bahkan anak-anak sekalipun tertipu di dunia. Ya, memang dunia ini penuh dengan tipuan. Kadang-kadang kita berjanji tapi ternyata tak ditepati. Kadang-kadang kita berharap tapi dikecewakan. Dan banyak tipuan di dunia ini. Tapi apakah dunia sendiri itu menipu? Tertipu di dunia sekarang, tertipu oleh dunia. Apakah bisa, boleh kita katakan bahwa dunia itu ternyata menipu? Kalau orang-orang di dunia menipu, jelas sudah kita buktikan sendiri dan kita rasakan. Tapi dunia itu menipu, takut kita salah-salah menyematkan kata ini kepada dunia. Maka untuk mencari jawaban itu tentu kita rujuk kepada sumber yang pasti benar, yang tidak akan ada kesalahan di depan dan di belakangnya dan dari arah mana saja, yaitu wahyu Allah Al-Quranul Karim. Apa kata Al-Quran? Apa kata Allah di dalam Al-Quran tentang dunia? Memang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innamal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Dalam ayat lain, ini baru satu ayat, ternyata Allah beri lagi ayat yang lain, inna wa'adallahi lahaq, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Semua janji Allah itu pasti, tak akan ada yang diingkarinya.
akan ada kiamat, akan ada hari kebangkitan, padang mahsyar dan akhirat, surga dan neraka, itu semua pasti, tidak ada yang meragukannya. Lalu Allah lanjutkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan kalian tertipu oleh dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan tertipu oleh dunia. Sudah dua ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan permisalan di dunia ini adalah seperti tanaman yang hijau. Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, seperti musim hujan, lalu hujan menumbuhkan tanaman yang hijau, maka orang-orang pun terpana dengan dunia dan kehijauannya. Tapi ternyata yang hijau itu lama-lama kering, menguning, ya, dan lalu dia menjadi binasa. Kaum muslimin muslimat, ikhwati wa akhawati, a'azakumullah. Jadi tak salah memang tema kita malam ini jika disebut dunia itu menipu atau tertipu oleh dunia. Memang dunia itu ada tipuannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita hidup di dunia dan dunia ada tipuannya? Ya memang karena di sini adalah darul bala, adalah tempat kita diuji. Tempat kita diuji, bukan tempat untuk mendapatkan balasan. Di sini ujiannya, nanti reward dan balasannya. Coba kita lihat ujian. Apapun bentuk ujian pasti ada tipuannya. Mohon maaf ya, bukan berarti guru itu menipu, tapi ujian itu akan selalu ada jebakan-jebakannya. Apa guna jebakan-jebakan itu? Untuk membedakan orang-orang yang memang betul-betul belajar dan lulus, dan membedakan dengan orang-orang yang tidak belajar, tidak siap, dan dia tidak akan lulus. Ikhwati wa akhwati azakumullah, maka sudah kita pastikan selain kita bisa tertipu di dunia, memang bisa tertipu oleh dunia. Di hadapan kita tak berselang lama lagi akan ada musim ketaatan yang luar biasa, yaitu bulan Ramadan. Semua kita insya-Allah sudah tahu dan sudah mulai masuk kegembiraan di hati kita dan harapan besar bahwa Allah sampaikan usia kita pada bulan yang mulia itu. Apalagi kita masih ingat tahun lalu Ramadan yang kita lalui tak sama dengan Ramadan yang sudah kita lalui sejak kita masih kecil. Bagaimana Ramadan tahun lalu akibat situasi pandemi Covid ini memang suasananya sangat-sangat berbeda. Namun insya-Allah biiznillah Ramadan yang ada di hadapan kita ini akan lebih baik. Kenapa? Ya, karena situasi sudah berjalan lama, orang sudah mulai berubah, orang sudah mulai terbiasa ya. Dan insya-Allah ibadah itu tidak sesulit seperti sebelumnya. Ikhwati wa akhwati a'azakumullah. Maka tentang tipuan-tipuan dunia ini ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan. Yang pertama, orang mengatakan sekarang kita hidup di dunia, yang ada di hadapan kita ini kan dunia, akhirat itu nanti. Ya, maka sekarang pikirkan dunia, yang nanti pikirkan nanti pula. Orang mengatakan ya memang kita kejar akhirat, tapi kan kita untuk sebelum sampai ke akhirat kita hidup di dunia terlebih dahulu. Maka dahulukan yang ada di depan mata, yang sekarang selesaikan sekarang, yang nanti diurus nanti. Barangkali kadang-kadang kita mendengar
hal-hal seperti ini, ataupun kalaupun kita tidak dengar, lisanul hal, keadaan yang kita lihat dari kondisi manusia itu mengatakan hal itu walaupun tidak dengan lisan mereka, bahwa orang ya yang sekarang urus sekarang, kita hidup di dunia, maka dunialah yang harus kita pentingkan dan kita dahulukan. Apakah bisa seperti itu? Ayuhal ikhwatu wal akhawat, ketahuilah, ketika orang atau sebagian orang yang tadi mengatakan sekarang kita hidup di dunia, maka kita urus dunia, akhirat nanti, kalau sudah datang masanya kita urus akhirat. Ketahuilah, ketika seseorang telah melewati fase dunia ini, maka sudah tidak ada jalan kembali sama sekali. Ketika dia telah selesai dari dunia ini, maka akhirat itu sudah tidak bisa dia raih dengan cara apapun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa untuk meraih yang sana, meraih yang akhir, meraih yang gaib, yang tak nampak oleh kita, yang belum kita lihat, itu di sini tempatnya, bukan nanti. Karena kalau sudah sampai di sana, itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan sampai di akhirat, kalau kita sudah masuk ke dalam liang kubur, maka sudah tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sebelum itu lagi, masih hidup tapi sudah ghargharah, sudah sampai nyawa di tenggorokan, maka sudah tak bisa berbuat apa-apa. Maka kedustaan besar, mindset, pola pikir yang luar biasa salah ketika orang mengatakan sekarang ini dunia, urus dunia, akhirat nanti, urus nanti. Ketika seseorang sudah sampai di akhirat, maka sudah tidak ada jalan baginya untuk berbuat apa-apa di sana, dan untuk kembali ke dunia mereka pun sudah tak akan bisa. Allah sudah menggambarkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, la'alli a'malu salihan fima taraktu, andaikan aku bisa beramal saleh kembali ke dunia. Kalla, maka sekali-kali tidak. Orang yang sudah menerima buku catatan amalnya dengan tangan sebelah kiri, dia akan mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah, andaikan kematian itu mengakhiri segala-galanya dan tidak ada hisab, tidak ada azab. Maka dia menyesal dan menyesal. Maka sudah tidak ada kesempatan beramal di sana dan tidak ada jalan pulang kembali ke dunia. Yang akan kita terima nanti di akhirat itu di sini dibuatnya. Bukan di sini maksudnya di tempat ini ya, tapi di dunia. Semua yang akan kita terima di sana di sini dibuatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebesar biji zarrah akan kita lihat, keburukan sekecil apapun juga akan kita terima balasannya. Buku catatan amal yang akan kita terima di sana di sini ditulisnya. Siapa yang menulisnya? Yang menulisnya memang malaikat-malaikat Allah. Tetapi isinya siapa yang menentukan? Kitalah yang menentukannya. Maka jika buku itu adalah sebuah cerita dari kelahiran sampai mati, maka yang menentukan isinya adalah kita sendiri. Maka kita adalah penulisnya dan kita adalah editornya. Tidak ada campur tangan orang lain. Kalau sebuah film misalnya, maka seseorang dalam buku catatan amalnya, maka dialah sutradaranya, sutradara tunggalnya, dan dialah juga aktor utamanya.
Maka orang-orang lain dalam kehidupan kita ini semuanya adalah aktor pendamping. Aktor utamanya dalam buku catatan amal kita adalah kita sendiri. Maka hari ini, esok hari, Jumat, Sabtu, Senin, Ahad, apa ingin kita isi apa buku itu, kitalah yang menentukannya di sini dan nanti akan kita terima. Siapa yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan sebelah kanan, maka dia akan berbangga dan mengangkat buku catatannya. Ha umuqra'u kitabiyah. Ini buku catatan amalku, silahkan kalian baca. Dan sebaliknya, orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, maka dia akan menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Tapi apalah guna penyesalan? Di sana tak bisa beramal, jalan kembali ke dunia pun sudah tidak ada. Oleh itulah, ikhwati, akhwati, para pemuda, para pemudi Islam yang dimuliakan Allah, di situ kita memahami, dan ini sudah sering anak ulangi, betapa besarnya nikmat hidup yang masih dikandung oleh badan ini. Artinya kita masih hidup, semua kesempatan masih kita miliki. Hidup yang kita miliki ini adalah kenikmatan yang luar biasa besarnya, yang tak akan kita ketahui betapa luar biasa hebatnya nikmat ini kecuali ketika kita telah kehilangannya. Ketika seseorang sudah mati, seperti masyhur dari al-Imam atau dari sahabi yang mulia Ali bin Abi Talib, "An-nas niyam walamma matu istaiqadhu." Manusia tertidur, kalau dia sudah mati baru dia terjaga. Ikhwati wa akhwati, para pemuda, para pemudi Islam dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang pertama. Jangan tertipu. Sekarang dunia, nanti akhirat katanya. Yang nanti itu diraih sekarang. Yang kedua, Malik ibn Dinar Malik ibn Dinar, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, maka Malik ibn Dinar mengatakan, "Lau kanat hadhihi dunya dhahaban yafna." Andaikan dunia ini adalah emas, tapi emas yang akan binasa, yang akan hilang. Wa kanatil akhirah, sedangkan akhirat adalah tembikar, tinan, adalah tanah yang dibakar. Kenapa dia pilih kata tanah? Ini kan emas, ini tanah yang dibakar. Tapi dia la yafnah, tapi dia kekal. Maka sudah seharusnya orang yang berakal tetap memilih tanah liat yang dibakar ini ketimbang emas yang akan binasa. Ya? Antum sekarang diperlihatkan dua. Satu, istana yang besar. Istana harganya misalnya ditaksir 50 miliar. Dan ada rumah yang biasa, ada kamarnya, ada kamar mandinya, ada ruang tamu seperti rumah orang pada umumnya. Lalu diberi pilihan, masuk istana 5 menit atau diberi rumah tapi milik pribadi sampai mati. Apa yang kita pilih? Pasti semua orang akan memilih rumah, walaupun itu tidak seberapa dibandingkan istana yang megah. Tapi kalau istana itu hanya sementara, hanya 5 menit atau bahkan lebih atau kurang, maka tidak ada nilainya. Coba kita balikkan, bagaimana kalau akhirat itu adalah emas dan dia abadi, sementara dunia ini hanyalah tanah, dan tanah ini akan binasa. Kullu man 'alaiha fan, semuanya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan hanya akan tersisa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi andaikan dunia ini emas, tapi kan dia zail, dia akan hilang dan binasa. Apa gunanya?
Apalagi jika ternyata yang emas bukan dunia ini, yang emas adalah akhirat. Akhirat itu menyediakan nikmat di atas kenikmatan. Nikmat yang luar biasa hebatnya. Sebut saja seluruh kenikmatan dunia ini ada di akhirat dan berlipat ganda. Sementara kenikmatan-kenikmatan di akhirat itu tidak ada di dunia ini kecuali hanya namanya saja. Buah apel ada di dunia, atau misalnya buah anggur ya, ada di dunia, ada di akhirat. Wa inaban wa qadba, ada buah inab di surga. Tapi namanya saja yang sama. Kenikmatannya sungguh akan luar biasa berbeda. Sekarang kita beri permisalan lain ya. Tadi antara istana dan rumah. Sekarang misalnya seseorang diberi perhiasan ya, atau perhiasan seperti gelang emas. Misalnya akhwatuna diberi dua pilihan. Yang satu adalah gelang emas yang mahal harganya, berhiaskan intan dan berlian. Tapi yang satu gelang yang biasa saja. Tapi oleh orang itu maka katanya, yang emas ini silakanlah kau pinjam 5 menit, 10 menit, tapi yang ini silakan ambil kan. Tentu semua orang akan memilih yang kekal dan terus bersama kita. Maka pahamilah dunia ini adalah kampung sementara. Ad-dunya qasiratun wa in talat. Al-hayatud dunya qasirah wa in talat. Kehidupan dunia itu pendek walaupun panjang. Bagaimana? Walaupun usia kita disebut panjang oleh manusia, maka pada akhirnya dia tak seberapa. Berapalah usia kita? Usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah baina 60 wa 70, antara 60 dan 70 tahun saja. Maka kalau kita sudah berusia 25, anggap saja 3 keramik ini ya, 1, 2, 3 sudah habis 1. Tinggal lagi 2 mau kita tapaki. Kalau usia antum 20 sama ya. Kalau sudah 30 berarti sudah separuh. Maka pergantian musim, perubahan ya, hari, peredaran bintang dan bulan itu adalah rahasia Allah. Dan ketika seseorang telah sampai masanya, maka dia tak dapat kembali sama sekali. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Takkan pernah kembali hari yang telah berlalu. Maka hari yang ada di hadapan kita inilah, apalagi anak-anak muda ya, kesehatan masih prima, otak masih segar, gunakan semaksimal mungkin, bacalah Al-Quran dan hafal. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan ahli-ahli Quran nanti di akhirat. Bagaimana caranya? Nabi SAW mengatakan, akan dikatakan kepada manusia nanti di akhirat, Iqra' warattil wartaqi kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dan tartilkanlah dan naikilah derajat itu 1 derajat demi derajat. Fa inna manzilataka, maka sesungguhnya manzilahmu adalah inda akhiri ayatin taqra'uha, adalah di akhir ayat yang mampu kau baca. Maka kalau hafal 5 juz, maka dia naik terus 5 juz. Tentu di sana sudah tidak ada mushaf ya. Di dunia ini mudah, mushaf ada, dalam handphone pun ada. Nanti di akhirat apa? Hanya yang ada di dalam dada kita lagi. Mampu baca Al-Fatihah, baca Wadduha. Kalau yang alhamdulillah punya hafalan, baca Al-Baqarah, Ali Imran, Suratun Nisa. Habis hafalan, kawannya naik terus. Subhanallah. Maka rasanya kalau seperti itu ya, kalau seperti itu takkan rela rasanya kita untuk meninggalkan 1 ayat saja dari Al-Quran. Namun celakanya sebagian kaum muslimin ya, kerugian yang besar bagi mereka. Jangankan untuk dihafal dan dibawanya Al-Quran itu sampai dia bertemu dengan Allah, dikhatamkan saja kadang-kadang belum lagi khatam. Kadang-kadang kita tanya, sudah khatam Al-Quran, umur sudah 40,
45 sampai hari ini belum pernah khatam Quran. Nauzubillah ya. Maka alhamdulillah di hadapan kita ada bulan Ramadan, bulan Al-Quran ya. Maka tanamkan dalam hati bahwa betul-betul Ramadan itu akan dihiasi dengan Al-Quran. Dibaca, dihafal, dipahami, dipelajari, tahsin, tajwid dan semuanya kita lakukan semampu yang kita bisa. Ikhwati wa akhwati, para pemuda, para pemudi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang kedua, perkataan Malik ibn Dinar tentang mana yang abadi, mana yang sementara. Andaikan yang abadi itu murah, tetap kita pilih yang abadi. Apalagi kalau yang abadi itu yang berharga. Yang ketiga, Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan, ad-dunya kadhillir rajul. Dunia itu seperti bayangan kita. Apa sifat bayangan kita? Kalau kau kejar, kemana bayangan itu? Dia lari. Ada orang bisa mendahului bayangannya, berpacu dia dengan bayangannya. Bisa pak? Waktu kecil-kecil kita memang coba ya. Waktu masih SD, pacu lari dengan bayangan. Pernah? Wallahi tak akan pernah terpacu oleh kita. Tapi apa? Cobalah kita tinggalkan bayangan itu. Berpaling kita ke belakang. Apa yang terjadi? Maka bayangan itu akan mengikuti kita. Dan itu ditegaskan oleh banyak nas dan juga banyak keterangan dari para ulama. Dan telah cukup perkataan Rasulullah SAW ya, memang dunia ini kalau kita kejar, tidak akan habis oleh kita, tidak akan habis dia dikejar. Tapi kalau kita berpaling darinya, hati ini tidak lagi sibuk dengan dunia, maka dunia itu datang di hadapan kita, walaupun dia tak menginginkannya. Jadi bukan maknanya berpaling dari dunia ini maksudnya tidak bekerja, tidak sekolah, tidak ya. Tapi artinya hatinya, konsentrasinya, fokusnya tidak lagi disibukkan oleh dunia, tapi dengan akhirat yang dia kejar. Namun dia lakukan semuanya, bekerja, belajar, sekolah, karena semua itu adalah wasilah untuk dia bisa beramal saleh, mengantarkannya kepada akhirat. Maka itu sudah keterangan yang pasti ya. Tidak akan mati seseorang sampai jatah rezekinya di dunia ini dimakan habis olehnya. Ini tidak perlu ragu ya, Nabi mengatakan tidak akan ada orang mati kecuali jatah rezekinya di dunia ini akan habis dimakannya. Oleh itulah para guru kita mengatakan sebetulnya ada jaminan hidup di dunia. Ada jaminan hidup di dunia. Yang di udara, yang di darat, yang di dasar laut, semuanya makan. Ana sering memberi contoh cacing tanah. Hewan yang kata ulama biologi tak punya mata. Jadi cacing tanah itu buta dia. Tak percaya, cobalah tangkap tengok kalau ada matanya. Terus tak bertulang belakang. Ada tulang cacing? Tak ada kan? Dia buta, tidak punya tulang, badannya lembek, hidup di dalam tanah. Ada cacing mati kelaparan? Tidak ada ya. Maka semuanya ada jaminan hidup di dunia ini. Ada kelaparan, ada ini. Itu semua hikmah Allah. Allah ingin ada orang yang bersedekah. Tentu harus ada orang yang lapar. Tapi secara umum kita semua di sini ada yang ragu untuk makan malam ini. Kalau menengok berita dari Ustaz Abah Muhammad tadi, tidak akan ragu ya, sponsornya banyak. Dan kita tahu bahwa tidak akan banyak orang kelaparan. Rezeki dijamin. Yang tidak ada jaminan di mana? Wallahi yang tidak ada jaminan adalah kelak di akhirat. Tidak ada jaminan kita akan dapat makan, tidak ada jaminan kita dapat minum, tidak ada jaminan kita dapat rumah. Tidak ada jaminan dari Allah. Kita harus betul-betul tahu dan yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada jaminan.
Sehingga dahulu para sahabat itu ketakutan dan menangis. Azan. Tutuplah. Baik. Kita dengarkan azan dan kita lanjutkan dengan salat Isya, dan insyaallah kita lanjutkan sedikit nanti ba'da salatil Isya. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. tarawihnya sempurna 30 hari, tilawahnya sempurna
dengan menyempurnakan perbuatan yang dia lakukan. Maka itu juga bentuk tertipu oleh dunia. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Maka milikilah mental baja, iman yang kuat tak akan surut dan baru akan merayakan hari kemenangan itu. Ya memang ketika telah datang harinya pagi hari raya Fitri, tetap bermakmum Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh berdoa boleh ya. Kalau ada rezeki bahkan menampakkan sukacita di hari raya itu baik. Pilihlah jam-jam siang, pagi misalnya, setelah selesai subuh, berzikir, suruh baca Quran, sudah lepas itu silakan kita persiapkan diri. Kemudian ikhwati wa akhwati billah Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang menarik dari seorang Yahudi ketika dia bertemu dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu seorang yang mensyarah kitab Sahih Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ketika itu jabatannya adalah seorang qadhiyullah, seorang hakim agung. Tentu dia punya pengawal, dia rombongannya hebat gagah. Maka ketika dilihat oleh seorang Yahudi, yang Yahudi ini miskin, bajunya lusuh, tak punya apa-apa, maka dia mengeluh kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar, wahai Al-Hafiz, wahai Imam, wahai qadhi, bukankah Nabi kalian mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Bukankah Nabi kalian sendiri yang mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, dan menjadi surga bagi orang kafir? Makanya mana jannah, mana nar, mana sijin, mana yang surga, mana yang penjara? Engkau yang di surga, aku yang penjara. Engkau punya orang hebat, baju yang bagus, cukup kekayaan, sementara orang Yahudi, orang kafir dalam pandanganmu miskin, susah payah punya. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan, kalau kau mengetahui apa yang Allah sediakan bagi orang beriman kelak di akhirat, maka semua yang aku miliki sekarang semua ini seperti penjara. Dan kalau kau tahu apa yang kau akan dapati azab neraka jahanam kelak di akhirat, kondisimu sekarang yang susah melara di dunia ini, itu sudah seperti surga. Itu menunjukkan bagaimana kadang-kadang